semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Apakah kalian pernah mendengar istilah bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bagian penting dari matematika yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menghitung suhu, mencatat keuangan, hingga menentukan posisi di bawah atau di atas permukaan laut. Dalam video ini, kita akan mempelajari 3 poin utama, yaitu yang pertama, apa itu bilangan bulat, yang kedua, bagaimana cara membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, dan yang ketiga adalah sifat-sifat operasi bilangan bulat. Mari kita mulai pembahasannya dengan memahami definisi bilangan bulat terlebih dahulu. Bilangan bulat adalah kumpulan angka yang mencakup bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Contohnya adalah min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan positif lebih besar dari 0, seperti 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan bilangan negatif lebih kecil dari 0, seperti min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Sedangkan 0 adalah bilangan netral yang tidak memiliki tanda positif maupun negatif. Sekarang, kita belajar bagaimana membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Ini sebenarnya seperti bermain puzzle angka. Langsung saja ke materi membandingkan bilangan bulat. Bisa dilihat pada garis bilangan, semakin ke kiri 0, nilainya semakin kecil, sedangkan semakin ke kanan 0, nilainya semakin besar. Bilangan positif selalu lebih besar dari 0 dan bilangan negatif, misalnya 2 lebih besar dari min 1. 0 lebih besar dari bilangan negatif, tapi lebih kecil dari bilangan positif. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Min 5 lebih kecil daripada min 1, karena semakin kecil nilai negatifnya, semakin besar angka itu. Selanjutnya, 1 lebih kecil dari 3. Semakin besar nilai positif, semakin besar juga angkanya. Yang ketiga, 0 lebih besar dari min 5, karena bilangan negatif tentu lebih kecil dari 0. Yang keempat, min 3 lebih kecil dari 4, karena bilangan negatif tentu lebih kecil dari bilangan positif. Dan yang terakhir, 2 lebih besar dari 0, karena semakin ke kanan angka, semakin besar nilainya. Selanjutnya, mengurutkan bilangan bulat. Untuk mengurutkan bilangan bulat, kita tinggal mengikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, pisahkan bilangan negatif, 0, dan positif. Yang kedua, jika urutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar, dimulai dari kiri ke kanan dari garis bilangan. Contohnya, 1 lebih kecil dari 3. Yang selanjutnya, jika urutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil, dimulai dari kanan ke kiri dari garis bilangan. Contohnya, min 1 lebih besar dari min 3. Langsung saja ke contoh soalnya. Kakak punya angka min 20, 11, min 8, 0, 18, min 4, dan 7. Yang pertama kita urutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tadi diingat, dimulai dari kiri ke kanan dari garis bilangan. Jadi, min 20, min 8, min 4, 0, 7, 11, dan 18. Kalau urutkan mulai dari yang terbesar sampai ke terkecil, dimulai dari kanan ke kiri garis bilangan, yaitu 18, 11, 7, 0, min 4, min 8, dan min 20. Materi selanjutnya yaitu sifat-sifat bilangan bulat. Bilangan bulat punya beberapa sifat menarik yang membuat istimewa. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, sifat pertukaran atau komutatif. Yang kedua, sifat pengelompokan atau asosiatif. Yang ketiga, unsur identitas. Yang keempat, distributif atau penyebaran. Yang kelima, sifat tertutup. Yang pertama adalah sifat komutatif
atau disebut juga dengan pertukaran. Ingat ya, sifat komutatif ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Contohnya, untuk penjumlahan, misalnya A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Untuk perkalian, misalnya A dikali B itu sama dengan B dikali A. Contohnya, 3 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 3. Sama-sama hasilnya 5, sedangkan 4 dikali 5 sama dengan 5 dikali 4, yaitu hasilnya 20. Lanjut ke sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif, atau disebut juga dengan sifat pengelompokan. Sifat ini juga hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Kurung A plus B tutup kurung plus C sama dengan A plus kurung buka B plus A tutup kurung. Contohnya itu 3 ditambah 2 sama dengan 5 plus 1 sama dengan 2 ditambah 1 dulu plus 3 hasilnya sama-sama 6. Untuk perkalian misalnya kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A kali kurung buka B kali C tutup kurung. Kurung 3 kali 4 tutup kurung kali 2 sama dengan 3 kali kurung 4 kali 2 tutup kurung, hasilnya itu sama-sama 24. Yang ketiga, sifat unsur identitas. Untuk penjumlahan, unsur identitasnya adalah 0, sedangkan perkalian, unsur identitasnya adalah 1, karena akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Lanjut ke sifat yang keempat, yaitu sifat distributif atau penyebaran. Sifat ini berlaku untuk operasi perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. A kali B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Contohnya 2 kali 3 tambah 4 sama dengan 2 kali 3 tambah 2 kali 4. Hasilnya sama-sama 14. Perkalian terhadap pengurangan A kali B min C sama dengan A kali B min A kali C. Contohnya 3 kali 4 kurang 2 sama dengan 3 kali 4 kurang 3 kali 4. Hasilnya sama-sama 6. Yang terakhir yaitu sifat tertutup. 2 dan 3 adalah bilangan bulat, begitu juga dengan hasilnya 5. Penjumlahan juga merupakan bilangan bulat. Jika A dan B anggota bilangan bulat, maka A plus B sama dengan C, di mana C adalah anggota bilangan bulat juga. Itulah pembahasan kakak tentang bilangan bulat. Menarik sekali kan? Dengan memahami definisi, cara membandingkan, dan sifat-sifat operasinya, kalian bisa lebih jago matematika dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya.